Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar materi operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Mari kita simak penjelasannya. Nah, yang pertama, perkalian bilangan bulat. Kalian ingat bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan berulang. Nah, di sini misalkan ada dua bilangan A, B merupakan bilangan bulat ya. Apabila A dikali B, itu artinya B ditambah B ditambah B ditambah B. B-nya ini sebanyak A. Ya. Contohnya di sini 12 ditambah 7 ditambah 12. Berarti 12-nya ini ada 7. 12 ditambah 12. Ini tambah ya, bukan kali ya. Kita ubah dulu. 7 dikali 12 itu artinya 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12. 12-nya ada 7. 12-nya ada 7 ya. 7 dikali 12 artinya kita jumlahkan 12 sebanyak 7 kali. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali. Nah, kita jumlahkan ini berapa hasilnya? Kalian hitung sendiri ya. Kemudian, contoh yang kedua. 6 dikali negatif 20 itu artinya kita jumlahkan negatif 20 sebanyak 6 kali. Jadi, 6 dikali negatif 20 sama dengan negatif 20 ditambah 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 negatif 20. Negatif 20-nya ada 6. Baru kita jumlahkan ini. Itu arti dari perkalian. Nah, kalian perhatikan tabel perkalian. Misalkan di sini ada dua bilangan ya, bilangan pertama, bilangan kedua. Nah, apabila bilangan pertama dikalikan dengan bilangan kedua, maka ini hasilnya. Jika positif dikali positif, hasilnya positif. Positif dikali negatif, hasil perkaliannya negatif. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. 0 dikali positif, hasilnya 0. 0 dikali negatif, hasilnya juga 0. Ya. Yang positif ini artinya bilangan bulat positif. Kalau yang negatif berarti bilangan bulat negatif. Nah, langsung saja kita perhatikan contohnya. Contoh yang pertama, 7 dikali 9 sama dengan 63. 7 bilangan positif dikali bilangan positif, hasilnya bilangan positif. Kemudian contoh yang selanjutnya, bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Contoh yang ketiga, bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Yang keempat, bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya bilangan negatif. Yang kelima, bilangan negatif dikali positif, hasilnya bilangan negatif. Dan yang terakhir, bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif.
Kalian pahami di sini ya. Dari contoh ini kalian pahami apabila tandanya sama, kedua bilangan itu bernilai sama, artinya jika positif dikali positif maka hasilnya positif. Apabila negatif dikali negatif maka hasilnya positif. Jadi, jika tandanya sama, itu hasil perkaliannya positif. Tapi, apabila berbeda tandanya, yang satu positif, yang satu negatif, begitu ya, maka hasil perkaliannya bernilai negatif. Paham? Dan apabila 0 dikalikan dengan bilangan positif maupun bilangan negatif, maka hasilnya 0. Ya, tidak positif, tidak negatif, tapi 0. Kita perhatikan sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama ada sifat tertutup. Nah, sifat tertutup itu artinya apabila bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat. Contohnya, negatif 6 dikali 8 sama dengan negatif 42. Ini bilangan bulat, 8 bilangan bulat, negatif 42 juga merupakan bilangan bulat. Contoh yang kedua, negatif 12 dikali negatif 15 sama dengan 180. Ini bilangan bulat, ini juga bilangan bulat, ini juga hasilnya bilangan bulat. Itu yang dinamakan sifat tertutup. Kemudian, sifat yang kedua, hasil perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat lainnya sama dengan 0. Kalian ingat-ingat ya, jadi berapapun bilangannya, apabila dikalikan 0, hasilnya 0. Kemudian yang C, bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian bilangan bulat. Contohnya, 14 dikali 1 sama dengan 1 dikali 14. Hasilnya 14. Jadi, bilangan bulat berapapun apabila dikalikan dengan 1, hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Paham? Kemudian yang D. Perkalian dua bilangan bulat bersifat komutatif atau pertukaran. Jadi, A dikali B sama dengan B dikali A. Negatif 12 dikali 5, hasilnya negatif 60. Itu sama saja dengan sama saja dengan 5 dikali dengan negatif 12. Hasilnya juga negatif 60. Sama saja. Kemudian sifat yang kelima, perkalian tiga bilangan bulat bersifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi, 3 dikali negatif 6 dikali 4. Itu hasilnya sama saja 3 dikali negatif 6 dikali 4. Yaitu 70, negatif 72. Sifat yang F, perkalian bilangan bulat bersifat distributif atau penyetaraan terhadap penjumlahan dan terhadap pengurangan. Nah, kalian perhatikan di sini aturannya ya. Jadi, A dikali B ditambah C, itu hasilnya sama saja dengan A dikali B ditambah A dikali C. Atau, distributif terhadap pengurangan, berarti A dikali B dikurangi C sama saja A dikali B dikurangi A dikali C. Kita perhatikan contohnya, di sini ada contoh distributif terhadap penjumlahan ya. Negatif 5 dikali
negatif 27 ditambah 12. Nah, ini kita akan distributifkan terhadap penjumlahan. Kita kerjakan dulu, ini hasilnya berapa? Berarti yang dikerjakan yang berada di dalam kurung. Maka sama dengan negatif 5 dikali, ini hasilnya berapa? Hasilnya negatif 15 sama dengan 75. Nah, apabila kita kerjakan, apakah ini hasilnya sama? Jika kita kerjakan dengan A kali B ditambah A kali C, berarti ini sama saja dengan negatif 5 dikali negatif 27 ditambah dengan negatif 5 dikali 12. Supaya tidak bingung, kita beri tanda kurung dulu. Berarti ini di sini ya, negatif 5 dikali negatif 27, kemudian ditambah negatif 5 dikali positif 12. Kita kerjakan dulu yang di sini. Negatif 5 kali negatif 27 hasilnya positif 135. Kemudian ditambah, ini kan tanda tambahnya pindah ke sini. Yang ini dikerjakan dulu. Negatif 5 dikali 12 hasilnya negatif 60. Baru kita jumlahkan hasilnya 75. Nah, maka ini sama hasilnya. Jadi, negatif 5 dikali negatif 27 ditambah 12 itu hasilnya sama saja dengan negatif 5 dikali negatif 27 ditambah negatif 5 dikali 12. Ini namanya distributif terhadap penjumlahan. Nah, yang kedua yaitu pembagian bilangan bulat. Pembagian itu dapat diartikan sebagai mengurangkan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Misalnya di sini ada 20 permen dibagikan kepada 5 anak. Kita dapat gambarkan sebagai berikut. Nah, ini ada 20, jumlah permennya ada 20 ya. Kita akan membagikan permen ini kepada Arman, Andi, Ciko, Doni, dan Faris. Maka masing-masing anak ini mendapatkan berapa bagian? Kita hitung di sini. Arman mendapatkan 1, 2, 3, 4. Andi juga 4. Ciko juga mendapat 4. Doni juga mendapat 4 permen. Faris juga mendapatkan 4 permen. Jadi, setiap anak mendapatkan 4 permen ya. Maka 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, kalian perhatikan tabel pembagian itu sama saja seperti tabel perkalian. Apabila bilangan yang pertama ya, ada dua bilangan bulat, ini bilangan yang pertama, yang ini bilangan yang kedua. Apabila nilainya sama-sama positif, maka hasil baginya positif. Kemudian, jika sama-sama negatif, negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Tapi, jika tandanya berbeda, artinya yang satu positif, satunya negatif, maka hasil baginya itu merupakan bilangan negatif. Sama seperti yang perkalian, ya. Contohnya yang pertama di sini 56 dibagi 8 sama dengan 7. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Kemudian contoh nomor 2. Negatif 56 dibagi negatif 8 sama dengan 7. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif, ini tandanya sama-sama negatif, maka hasil baginya positif. Contoh yang nomor 3,
Negatif 56 dibagi 8. Hasilnya negatif 7. Bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat positif, hasilnya bilangan bulat negatif. Ini kan beda tandanya. Satunya negatif, yang satunya positif. Maka hasil baginya negatif. Begitu juga yang keempat. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Nah, sifat-sifat pembagian. Yang pertama, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Yang tadi ya, positif bagi positif hasilnya positif, negatif dibagi negatif hasilnya positif. Kemudian yang B, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda tidak sama menghasilkan bilangan negatif. Nah, ini contohnya, positif dibagi negatif hasilnya negatif, negatif dibagi positif hasilnya negatif. Kemudian yang C, untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka A dibagi B sama dengan C. Ini sama dengan A sama dengan B dikali C. Untuk B-nya tidak sama dengan 0. Kemudian, yang D, untuk A bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0 berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Artinya, berapapun bilangan bulat selain 0 apabila dibagi dengan 0 hasilnya 0. Kemudian yang E, setiap bilangan bulat dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Jadi, jika 5 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. 11, negatif 11 dibagi 0 juga tidak terdefinisi. Kemudian yang F, setiap A dan B bilangan bulat, hasil dari A dibagi B tidak selalu bilangan bulat. Jadi, pembagian bilangan bulat bersifat tidak tertutup. Contohnya di sini, 9 bilangan bulat, 2 bilangan bulat. 9 dibagi 2 itu hasilnya berapa? 4,5. Nah, 4,5 ini bukan merupakan bilangan bulat. Jadi, pembagian bilangan bulat ini tidak bersifat tertutup. Paham ya? Kalau yang bersifat tertutup bagaimana? Jika bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat itu hasilnya bilangan bulat. Itu merupakan tertutup. Tapi kalau pembagian ini tidak selalu bilangan bulat. Kalau 8 dibagi 2, hasilnya 4. Itu merupakan bilangan tertutup. Karena 8 bulat, 2 bulat, 4 juga bulat. Tapi tidak selalu. Jadi, pada bilangan bulat, operasi pembagian pada bilangan bulat bersifat tidak tertutup. Contoh soal, tentukan hasil operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat berikut. Yang pertama, negatif 8 dikali negatif 12 dikali negatif 25. Nah, jika ada perkalian seperti ini, yang dikerjakan adalah kita urutkan dari depan. Maka yang dikerjakan dulu yang negatif 8 dikalikan dengan negatif 12. Negatif 8 dikali negatif 12 hasilnya 96, baru kita kalikan dengan negatif 25. Positif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Kemudian yang B, negatif 360 dibagi 15 dibagi negatif
6. Kita kerjakan dulu yang dari depan. Berarti ini dulu ya. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Dibagikan dengan negatif 6. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Yang C, nah di sini ada perkalian, ada pembagian. Yang dikerjakan dulu yang mana? Nah, kita kerjakan urut dari depan. Berarti yang perkalian dulu. 75 dikali 28 hasilnya ini positif ya, 2100. Baru kita bagi dengan negatif 60. Maka hasilnya negatif 35. Yang D, ada pembagian, ada perkalian. Yang dikerjakan dari depan. Berarti negatif dibagi negatif. Hasilnya positif 12. Baru kita kalikan dengan negatif 15. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Nah, itu tadi video pembelajaran materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.